Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Franky Chandra Aris Geraha selaku dosen pada mata kuliah Sistem Pengukuran Biomedis. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan presentasi akhir proyek ujian akhir semester kami, yaitu mempresentasikan proyek kami yang berjudul Metal Detektor Sederhana. Di sini kelompok kubis terdiri dari yang pertama ada Rizky Umar Maulana dengan NIM akhir 008, kemudian ada saya sendiri yaitu Giansani Ecayani Smara dengan NIM akhir 054, dan yang terakhir ada Fatgam Aska Novanda Seman dengan NIM akhir 079. Selanjutnya fokus pada presentasi kali ini adalah yang pertama untuk mengenalkan proyek kami, kemudian yang kedua yaitu ada alat dan bahan pembuatan proyek, yang ketiga ada skema rangkaian proyek, kemudian yang keempat ada running dari rangkaian proyek kami, kemudian yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih metal detektor itu. Jadi metal detektor merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam yang ada di atas atau di bawah permukaan tanah dalam jarak tertentu. Nah, logam yang dapat dideteksi dengan rangkaian detektor logam ini adalah benda logam yang mengandung unsur besi atau ferum yang dapat mempengaruhi medan magnet di sekitarnya. Kemudian di sini ada ilustrasi bagaimana metal detektor itu bekerja. Jadi apabila ada logam yang berada di dalam bawah tanah, itu benda logam tersebut akan tetap mengeluarkan medan magnet karena kandungan dari ferum atau besinya. Oleh karena itu, sinyal-sinyal dari medan magnet tersebut dapat ditangkap oleh alat metal detektor. Oleh karena itu, ketika metal detektor mengenai benda yang memiliki unsur ferum, dia akan berbunyi seperti itu. Kelompok kami memiliki rasa keingintahuan yang tinggi bagaimana rangkaian metal detektor tersebut dapat mendeteksi logam. Oleh karena itu, kelompok kami di sini membangun rancang bangun metal detektor sederhana. Selanjutnya, tujuan perancangan metal detektor sederhana apabila terus dikembangkan adalah untuk yang pertama, untuk mendeteksi benda asing, logam yang mungkin tertanam dalam tubuh pasien. Yang kedua, menghubungkan metal detektor ke platform Internet of Things IoT untuk pemantauan pasien dan pemantauan jarak jauh. Yang ketiga yaitu untuk merancang metal detektor dengan desain portable untuk keperluan medis di lapangan atau dalam keadaan darurat. Yang keempat, lokalisasi implan medis. Metal detektor dapat berfungsi untuk mengidentifikasi dan melokalisasi posisi implan di dalam tubuh. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan untuk perancangan metal detektor sederhana. Alatnya yaitu multimeter digital, dan untuk bahannya satu buah breadboard, satu baterai 9 volt, satu baterai konektor, satu IC timer 555, satu buzzer, satu resistor 47K ohm, satu kapasitor 10 mikrofarad, dua kapasitor 2,2 mikrofarad, kawat tembaga 0,2 mm, satu hand sanitizer, satu gunting, dan sejumlah kabel jumper. Berikut skema rangkaian untuk proyek kami menggunakan rangkaian RLC dengan tambahan IC timer 555 untuk menghasilkan pulsa listrik dengan osilasi. Selanjutnya, induktor berfungsi sebagai pendeteksi perubahan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh keberadaan logam di sekitarnya. Berikut bentuk jadi rangkaian proyek kami. Kardus di sini untuk tambahan penampang rangkaian. Induktor yang kami gunakan berupa kawat tembaga yang dililitkan ke hand sanitizer sebanyak 300 kali. Lalu gunting di sini sebagai objek uji karena gunting memiliki material logam yang baik dan menunjukkan hasil yang konsisten. Baik, selanjutnya adalah video dari rangkaian yang telah dijalankan.
Selanjutnya yaitu pembahasan dari rangkaian metal detektor yang kami susun. Nah, rangkaian metal detektor yang kami susun ini berdasarkan pada rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Tetapi kami menambahkan dengan IC timer 555 sebagai osilator waktu. Nah, IC ini akan mengeluarkan keluaran yang berubah terus-menerus antara dua tingkat tegangan, sehingga nantinya akan menciptakan osilasi waktu atau pulsa yang berulang. Nah, osilasi waktu ini dapat dipengaruhi oleh perubahan elektromagnetik yang mana nanti dapat berubah tergantung dengan keberadaan logam. Nah, kemudian kapasitor 10 mikrofarad yang terhubung dari pin nomor 3 itu akan berperan dalam menyimpan muatan sementara yang nantinya akan dilanjutkan ke buzzer. Sehingga kapasitor ini berfungsi sebagai delay atau filter delay untuk menyimpan muatan sebentar sebelum diarahkan ke buzzer. Kemudian terdapat di gambar sebelah kanan yaitu skemanya dari rangkaian ini. Kapasitor 2,2 mikrofarad ini terhubung pada pin nomor 2 berperan dalam menentukan frekuensi osilasi dari IC dan duty cycle atau perbandingan antara durasi tingkat tinggi dengan durasi satu siklus osilasi. Nah, kemudian resistor 47 kilo ohm yang terhubung pada pin nomor 6 itu berfungsi dalam mengontrol frekuensi dan duty cycle osilasi bersama dengan kapasitor 2,2 mikrofarad yang terhubung pada pin nomor 2 yang nantinya juga akan membentuk rangkaian RC itu sendiri dan nantinya berperan dalam waktu pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, resistor 47 ohm ini juga terhubung pada sisi lain dari induktor, yang mana induktor ini berupa kawat tembaga 0,2 mm, yang mana resistornya ini juga berperan dalam membagi tegangan yang nantinya akan menghasilkan tegangan yang dapat diukur pada titik tertentu dalam rangkaian ini. Nah, di sisi lain kawat tembaga itu juga terhubung kapasitor 2,2 mikrofarad lainnya yang berperan dalam sebagai filter pemisah frekuensi tertentu untuk meningkatkan sensitivitas deteksi ketika dijalankan terhadap logam. Lalu bagian terpenting dari rangkaian ini yaitu induktor yang berupa kawat tembaga 0,2 mm itu. Nah, kami memilih tebal kawat dengan 0,2 mm ini agar mudah dililitkan dengan hand sanitizer yang kami gunakan yang telah terlihat di bentuk jadi rangkaiannya dan di video. Dan tentunya ketebalan kawat akan juga mempengaruhi sensitivitas deteksi logam sehingga kami menambah lilitannya menjadi 300 lilitan. Nah, ketika arus yang mengalir melalui kawat tembaga ini, hal ini akan menciptakan medan elektromagnetik di sekitarnya. Nah, ketika ada objek logam yang mendekati, seperti contohnya gunting yang kami gunakan sebagai objek uji. Nah, logam ini akan mempengaruhi medan elektromagnetik tersebut. Nah, akan terjadi karena logam ini bersifat konduktif, maka akan menanggapi dari perubahan elektromagnetik dengan menciptakan arus eddy dan merubah karakteristik dari medan magnetik tersebut. Nah, lalu sinyal yang dihasilkan oleh induktor ini yaitu sebagai respon terhadap perubahan medan elektromagnetik yang nantinya diolah oleh IC timer 555 dan elemen lain dalam rangkaian. Nah, sinyal itu setelah diolah dan memenuhi kriteria deteksi metal dapat diarahkan ke buzzer. Nah, kemudian buzzernya akan aktif dan memberikan sinyal suara sebagai indikasi bahwa metal telah terdeteksi. Dari rangkaian metal detektor sederhana yang kami susun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian ini menggunakan prinsip RLC untuk mendeteksi perubahan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh keberadaan logam. Induktor, yaitu kawat tembaga, berperan sebagai sensor yang dapat merespon perubahan dari medan elektromagnetik ini. Kemudian IC timer 55 berperan sebagai osilator waktu atau a stable multivibrator yang menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi atau pulsa berulang yang digunakan sebagai sumber sinyal deteksi. Yang terakhir yaitu respon deteksi logam ini ditandai dengan mengaktifkan buzzer,
Ini akan memberikan respon suara sebagai indikator bahwa metal atau logam telah terdeteksi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun metal detektor sederhana ini. Sekian penjelasan proyek metal detektor kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.